Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Syariana dengan NIM 1930604081. Saya mahasiswi UIN Raden Patah Palembang dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan menjelaskan tentang penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request dengan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Dalam penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Apakah persuasif itu? Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens atau penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis dengan suatu cara yang membuat audiens atau penerima pesan merasa tidak mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu melakukan analisis audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan menentukan pendekatan organisasional. Kemudian mengembangkan pesan persuasif. Dalam pengembangan pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas Anda. Jika kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka argumentasi atau AIDA, yaitu yang pertama, attention atau perhatian. Pada fase ini, bagaimana Anda bisa menarik perhatian audiens agar tertarik dengan pesan atau ide yang akan Anda sampaikan. Kemudian interest atau minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pertanyaan Anda secara rinci, tujuannya agar audiens mampu berpikir dan mendapatkan manfaat spesifik dari pertanyaan yang Anda tanyakan. Kemudian yang bagian D-nya, desire atau hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi audiens. Sampaikan secara langsung, relevan dengan pokok bahasannya. Kemudian action atau tindakan. Pada fase ini, Anda menyampaikan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens. Anda pastikan tindakan tersebut mudah dilakukan oleh audiens. Kemudian yang terakhir yaitu memilih daya pemikat. Sebagian besar pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical effects dan daya pemikat yang emosional atau emotional effects untuk melakukan persuasi audiens. Dalam pesan persuasif, ada 2 jenis pesan persuasif yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan ini meliputi brosur, formulir, jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Penulisan tersebut membutuhkan keterampilan tulis-menulis yang cukup tinggi. Pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan sejumlah uang atau produk mereka sendiri. Kemudian pengorganisasian direct request. Dalam pengorganisasian direct request, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu direct request. Direct request atau permintaan langsung diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimiles, email, atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp.
Kemudian bagian dari direct request yaitu permintaan informasi rutin. Permintaan informasi rutin ini terbagi menjadi dua, yaitu permintaan di dalam organisasi dan permintaan dari luar organisasi. Adapun permintaan di dalam organisasi yaitu suatu permintaan di dalam suatu organisasi bisnis sebaiknya dilakukan secara tertulis, seperti memo atau surat, agar terdokumentasi secara administratif. Memo dalam bentuk tertulis dapat menghemat dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Pengiriman memo dapat dilakukan antara pemimpin dengan karyawan, antara pemimpin dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Kemudian, permintaan dari luar organisasi yaitu surat permintaan bisa juga berasal dari pihak eksternal organisasi bisnis seperti konsumen, pemasok atau supplier, dan perusahaan lain. Selain itu, surat-surat dikirim keluar organisasi bisnis untuk memperoleh berbagai informasi penting seperti informasi produk baru, katalog buku-buku terbaru, keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis, keinginan untuk berlangganan koran, tabloid, atau majalah. Kemudian dalam direct request adanya surat undangan, pesan, dan reservasi. Yang pertama, surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Hal tersebut mencakup 3 komponen yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Kemudian surat pesan atau reservasi, yaitu ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Surat pesan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu rincian apa yang Anda pesan, bagaimana pengirimannya, dan bagaimana cara membayarnya. Kemudian dalam direct request juga ada permintaan kredit. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi Anda, jenis usaha, jumlah besarnya kredit yang diminta, harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting serta prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Disetujui tidaknya suatu permintaan kredit sangat tergantung sejauh mana track record pemohon. Jika track recordnya bagus, maka permintaan kredit akan lancar. Baik, cukup sekian penjelasan tentang pesan persuasif dan direct request. Saya Misha Riana dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Berterima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.